Negara hukum adalah negara yang dalam menjalankan sistemnya berdasarkan atas hukum yang berlaku, berdasarkan kepentingan umum, serta bebas dari kesewenang-wenangan penguasa. Dalam penyelenggaraannya, negara haruslah bertumpu demokrasi. Karena jika negara hukum tanpa demokrasi sama dengan hilangnya maksud atau makna dari negara hukum tersebut. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yang berat, salah satunya yaitu gerakan 30 SPKI ya, di mana yang kita tahu 30 September tahun 1965 kalau tidak salah ada 7 orang letnan itu panglima besar kita pada saat itu. Sebanyak 7 orang menjadi sasaran pembunuhan yang dilakukan secara terencana, dan 6 diantaranya itu meninggal dunia dan 1 orang itu selamat. Saking karena kejadiannya sangat mengerikan, sampai sekarang pun dikenal ya, atau dikenang, sampai sekarang pun dikenang. Pada tanggal 30 September itu kita memperingati hari G30 SPKI itu ya. Kemudian contoh yang lain itu pembunuhan terhadap Munir. Seperti yang kita ketahui bahwa Munir itu aktivis HAM juga, yang pada saat di zamannya berjuang untuk rakyat, di mana beliau itu sering mengkritik pemerintah karena ada ketidakadilan pada saat itu. Jadi beliau itu juga dibunuh ya. Sampai sekarang pun mungkin kasusnya masih meraba-raba, walaupun sudah terjadi beberapa kali persidangan, sampai sekarang masih belum tahu kepastiannya. Kemudian ada lagi kasus Trisakti ya, yang waktu itu mengadakan demo karena tidak puas terhadap kinerja pemerintah di mana ekonomi tidak stabil. Yang terbunuh ini adalah mahasiswa, di mana mereka terbunuh dengan banyaknya kena peluru ya, peluru tajam dari pihak kepolisian ya pada saat itu. Tapi ini masih belum jelas juga kepastiannya bagaimana. Namun pada saat itu ini merupakan suatu kejahatan yang sangat keras sekali, di mana pembunuhan dilakukan. Nah, ketika contoh yang telah saya sebutkan tadi merupakan contoh yang bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat ya. Saya menghalangi orang untuk melakukan ibadah, pencemaran nama baik, melakukan pencurian, dan menghalangi orang untuk mengeluarkan pendapatnya. Pelanggaran HAM di dalam keluarga menurut saya seperti melakukan eksploitasi anak, selalu bekerja, melarang anak untuk selalu belajar, dan selalu melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Itu saja mungkin. Pelanggaran HAM di keluarga itu orang tua selalu memaksakan keinginannya kepada anaknya tentang satu, masuk menuju sekolah, memilih pekerjaan, dipaksa untuk bekerja dan memiliki jodoh. Biarkan mereka memilih jodohnya sendiri, yang penting suka sama suka. Dan intinya si cowok sudah punya kerjaan tetap
dan membunuh anaknya sendiri itu juga pelanggaran HAM di keluarga. Anak menganiaya saudaranya sendiri atau orang tuanya sendiri itu juga sama pelanggaran HAM. Suami mukulin istri sama juga melanggar HAM. Suami bohongin istri sama juga melanggar HAM. Banyak di keluarga itu pelanggarannya kalau menurut saya. Saya menghalangi orang untuk melakukan ibadah, pencemaran nama baik, melakukan pencurian, dan menghalangi orang untuk mengeluarkan pendapatnya. Menurut saya, pelanggaran HAM di sekolah itu seperti guru melakukan penghukuman pada murid dengan sengaja tanpa mengetahui apa masalah dari sang murid. Yang kedua, murid melakukan pembolosan secara sengaja. Yang ketiga, murid membawa seperti minuman alkohol, rokok, karena dalam sekolah tidak diperbolehkan membawa benda seperti itu. Menurut saya pelanggaran HAM di sekolah itu seperti satu, seorang siswa dengan sengaja mengejek dan menyiksa siswa lainnya. Yang kedua, seorang siswa dengan sengaja menganiaya dan memalak teman-temannya. Yang ketiga, seorang guru memberikan hukuman atau sanksi secara fisik, misalnya ditendang, dijewer, dan masih banyak lagi.